Mancla mencle reply Kirun, foto hanya pemanis. Jika RRT minta SP3, maka saya akan mengundurkan diri jadi pengacaranya. Ini nggak paham. Saya ingin mengatakan misalnya Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond dibebaskan karena tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik, tidak terbukti melakukan ujaran kebencian, tidak terbukti melakukan fitnah. Apakah kemudian dengan sendirinya ada putusan yang mengatakan ijazah tersebut palsu? Tidak. Demikian juga sebaliknya. Kalau mereka dinyatakan bersalah, apakah kemudian ada putusan yang menyatakan ijazah itu asli? Tidak juga. Satu ada di Mabes Polri, yang satu ada di Polda Metro. Di Polda Metro Jaya pelapornya adalah Pak Jokowi. Sama, bro. Terhadap pelapor dan terhadap saksi tidak boleh digugat, tidak boleh dilaporkan secara pidana dan perdata. Kok Anda nggak paham sih? Dihentikan penyidikan itu tidak hanya soal RJ saja, restoratif justice. Nggak ada urusannya RRT dengan restoratif justice. Kalau Egy Sujana dan Damai Hari Lubis minta restoratif justice, ya itu urusan dia. Urusan RRT adalah bagaimana berjuang dengan gagah, dengan perkasa, menegakkan hukum yang ada. Dan tentu membebaskan diri dari kriminalisasi di satu sisi, dan tetap kemudian mendorong pembuktian ijazah Jokowi asli atau palsu di sisi yang lain. Tolong jangan disinggung-singgung soal minta maaf, restoratif justice dan lain sebagainya. Karena yang namanya penghentian penyidikan itu berbagai macam sebabnya, ya. 3 yang paling utama, 4 lah sekarang. Yang utama adalah 1, karena tidak cukup bukti. Yang kedua, ya, karena bukan tindak pidana. Yang ketiga, karena demi hukum, ya, misalnya ada pelanggaran undang-undang dari awal. Yang keempat, karena restoratif justice. Yang kelima, karena bayar denda. Nah, kita tidak bicara tentang restoratif justice, tidak bicara tentang memaafkan atau minta maaf kepada Pak Jokowi atau sowan ke Solo. Yang kita bicarakan adalah suatu sebab hukum yang kita salah satunya adalah terinspirasi dari pernyataan dan perkataan mantan Wakapolri Ugroseno yang mengatakan bahwa kalau LP terhadap Egy dan Damai dicabut sementara mereka berada dalam nomor yang sama, maka otomatis yang lainnya gugur. Karena LP itu 1. Dan dicabutnya Egy dan Damai bukan karena meninggal dunia. Kalau meninggal dunia itu bisa dimaklumi. Tapi ini pencabutan yang dilakukan dengan sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jadi rupanya banyak sekali orang yang disesatkan oleh para termul ini ya, yang mengatakan seolah-olah kami RRT dan saya terutama ya itu meminta SP3 dalam konteks meminta maaf dan minta restoratif justice. Nah inilah susahnya kalau tidak memahami konteks secara keseluruhannya. Tadi sudah dijelaskan ya, yang namanya surat penghentian penyidikan itu alasannya ada 10, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada 10 dan restoratif justice dalam konteks minta maaf itu hanya 1 dari 10. Jadi kalau saya bacakan ya, ini ada kebetulan ada namanya Desi Husna WA saya mengatakan memuat ini ya, Mancla mencle reply Kirun, foto hanya pemanis. Jika RRT minta SP3, maka saya akan mengundurkan diri jadi pengacaranya. Ini nggak paham.
Kemudian fakta singkat, merasa bersyukur di Jakarta, omongan itu bukan gertakan tapi komitmen. Kalau memang ada SP3 atas permintaan RRT, beliau siap mundur sebagai pengacara, tegas tanpa drama. Di tengah panasnya isu, publik cuma butuh satu hal, konsistensi dan keberanian pegang prinsip. Enggak paham ya. Jadi sobat era sekalian, ya, saya kembali kepada tadi ya, apa yang saya sampaikan press conference tadi oleh Bala RRT, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu ada 10 alasan kenapa yang namanya penyidikan itu harus dihentikan. Ya kan? Oke. Yang saya bisa katakan adalah satu, tidak cukup bukti. Atau ya, Pasal 24 ayat 2, penghentian pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2, ayat 2-nya, pasal 24 ayat 2, penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan karena A, tidak terdapat cukup alat bukti, B, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, C, penyidikan dihentikan demi hukum, D, terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama, E, kadaluarsa, F, tersangka meninggal dunia, G, ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan, H, tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Ingat, restoratif justice hanya satu dari 10 ya. I, tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2, 50 juta itu. Atau J, tersangka membayar maksimum pidana denda kategori 4 atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Jadi sobat era sekalian, dari ketentuan pasal 24 ayat 2 KUHP tersebut, maka ada 2 alasan yang kami kemukakan. Pertama adalah huruf C, penyidikan dihentikan demi hukum, dan huruf G, ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan. Kenapa demi hukum? Seperti yang kami katakan bahwa proses yang terjadi di Polda Metro Jaya mulai dari penyelidikan sampai penyidikan dan pengenaan tersangka itu melanggar undang-undang. Dan undang-undang yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana pasal 10 mengatakan, ya, saya bacakan. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. 2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atau kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, disinilah jadi masalahnya. TPUA melalui ketuanya atau presidennya Egy Sujana melaporkan dugaan tindak pidana penggunaan dokumen palsu atau ijazah palsu pada tanggal 9 Desember 2024 ke Bareskrim Mabes Polri. Oke. Dan TPUA itu tidak hanya Egy Sujana, di situ ada Rizal Fadila, ada Muslim Arbi, ada Kurnia Triroyani, ada Rustam Effendi. Intinya adalah ada Damai Hari Lubis, intinya adalah 5 dari 8 tersangka itu TPUA. Nah, mereka berstatus sebagai pelapor tindak pidana karena mereka semua adalah TPUA. Termasuk dalam laporan tersebut, Rizal Fadila sebagai wakil presiden TPUA berkali-kali menyampaikan bukti-bukti baru. Ya. Lalu bagaimana kedudukan RRT? Kedudukan RRT itu sebagai saksi yang diajukan oleh TPUA terutama dalam gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli 2025. Dan itu didasarkan kepada surat yang ditandatangani wakil presiden TPUA Rizal Fadila yang meminta ketiganya sebagai saksi, dan kebetulan ketiganya bisa hadir dalam gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli 2025. Padahal tentu kedudukan mereka bukan pelapor, mereka
dihadirkan sebagai saksi dan sekaligus ahli. Kenapa begitu? Karena mereka hadir pada pertemuan tanggal 15 April 2025 di Universitas Gadjah Mada. Dan mereka kemudian berdiskusi dengan pada waktu itu wakil rektor, kemudian dekan Fakultas Kehutanan atau wakil dekan. Ada 2 wakil rektor yang tempat mereka berdiskusi dan aparat-aparat lainnya di Fakultas Kehutanan. Jadi pada waktu itu karena rombongan TPUA terlambat, yang masuk duluan itu adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Mereka sebelumnya tidak saling kenal. Kalau Dr. Tifa dan Roy Suryo kenal, tetapi dengan Rismon baru bertemu hari itu. Karena pengalaman itulah mereka kemudian dijadikan saksi dalam gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli 2025. Artinya 8 orang ini berkedudukan sebagai pelapor dan saksi. Maka berdasarkan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yang saya bacakan, mereka tidak boleh dilaporkan melakukan tindak pidana. Mereka tidak boleh digugat baik secara pidana maupun perdata. Nah, faktanya adalah pada tanggal 30 April 2025 mereka dilaporkan telah melakukan pencemaran nama baik, telah melakukan fitnah, telah melakukan ujaran kebencian, dan bahkan dianggap melakukan editing terhadap ijazah yang kemudian berbuah dengan ancaman hukuman 8-12 tahun. Jadi sejak awal kita mengatakan ini tidak benar. Nah, tetapi Anda akan mengatakan, bukankah penyelidikan di Mabes Polri sehingga sah-sah saja dilaporkan ke Polda Metro Jaya? Maka pasal 10 Undang-Undang 31 2014 tidak berlaku. Anda salah. Kenapa? Karena pengaduan Jokowi dan pemeriksaan Jokowi itu dilakukan pada tanggal 30 April 2025. Sementara penghentian penyelidikan sokol begitu, itu baru diumumkan oleh Brigjen Juhandani, Direktur Tindak Pidana Umum Polri, ya, Mabes Polri, itu pada tanggal 22 Mei 2025. Artinya proses di Jokowi sudah terlebih dahulu padahal kasusnya belum selesai. Oke, Anda akan mengatakan, tapi kan akhirnya tetap selesai kasusnya. Itulah pula yang kami permasalahkan melalui Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum. Karena kami beranggapan penghentian penyelidikan itu bertentangan yang didasarkan kepada uji laboratorium forensik Mabes Polri itu bertentangan dengan dengan Perka Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, di mana secara eksplisit mengatakan bahwa yang namanya uji laboratorium forensik hanya bisa dilakukan dalam tahap penyidikan setelah dokumen yang menjadi persoalan itu disita, dan itu harus ada yang namanya berita acara penyitaan. Berita acara penyitaan itu hanya mungkin dilakukan dalam tahap penyidikan, sebaik menurut KUHP yang lama, ya, pasal 1 angka 16, maupun menurut KUHP yang baru pasal 1 angka 35. Jadi Mabes Polri sudah melanggar peraturan Kapolri dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan Polda Metro Jaya sudah melanggar Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 ketika melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pengaduan Jokowi. Itu bagian 1. Bagian 2 adalah ketika Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendapatkan SP3, maka SP3 itu sebelumnya pasti didahului dengan pencabutan laporan polisi atau LP. Nah, LP yang dilayangkan oleh Jokowi itu adalah LP yang nomornya sama dengan tersangka lainnya. Baik itu RRT Roy Rismon Tifa maupun Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Jadi menurut Ugroseno, kalau LP tersebut dicabut hanya untuk Egy Sujana dan DHL, itu tidak sah. Karena dengan pencabutan LP yang nomornya sama dan memuat 8 tersangka atau 8 terlapor pada waktu itu, maka gugur semuanya. Ya kan? Bagaimana dengan laporan lainnya? Ya, laporan lainnya juga dicabut kan? Sehingga ketika kemudian Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mendapatkan SP3, kami tidak persoalkan. Tidak ada keinginan RRT untuk mendapatkan SP3 melalui restoratif justice atau keadilan restoratif sebagaimana
disebut dalam pasal 24 huruf H tadi. Tetapi kami minta penghentian penyidikan demi hukum karena penyidik sudah melanggar undang-undang. Lalu kenapa kami sampaikan itu ke Bareskrim Mabespori atau ke Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum Komjen Wahyu Widada? Ya, karena tidak hanya Polda Metro Jaya yang melakukan kesalahan, tetapi juga Bareskrim Mabespori. Itu yang kemudian perlu dicatat. Jadi tidak ada mencela-mencela Refli Harun. Yang saya katakan adalah kalau RRT itu minta maaf ke Jokowi, datang ke Solo minta restoratif justice, saya mundur sebagai lawyernya. Tapi yang dilakukan sekarang ini bukan meminta, bukan memohon, tapi mengingatkan kepada baik Bareskrim maupun Polda Metro Jaya, Anda telah melanggar undang-undang loh. Anda telah melanggar undang-undang dan peraturan yang Anda buat sendiri, yaitu peraturan Kapolri. Karena itu demi hukum harus dihentikan yang namanya penyidikan yang Anda lakukan karena sudah melanggar undang-undang tersebut. Itu yang ingin saya katakan. Dan itu adalah bagian dua hal dari 10 sebab atau asbab dikeluarkannya yang namanya penghentian penyidikan. Jadi penghentian penyidikan tidak hanya dalam konteks minta maaf atau restoratif justice. Itu kalau Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melakukan itu silahkan. Tetapi yang dilakukan oleh RRT adalah bagaimana mengkaji dan menelisik pasal-pasal yang ada, kemudian fenomena yang ada, mendekatinya dari sudut legal perspektif, dan kemudian kita sampai kesimpulan proses ini nggak benar. Proses ini sudah melanggar hukum, sudah melanggar undang-undang, melanggar undang-undang perlindungan saksi dan korban, melanggar peraturan Kapolri nomor 10. Dan tentu saja termasuk melanggar KUHP pasal 79 ayat 4 yang menyatakan bahwa SP3 hanya bisa dikeluarkan kalau persyaratan sebelumnya dipenuhi. Salah satunya adalah dicabutnya laporan. Jadi SP3 keluar berarti dicabut laporan. Kalau dicabut laporan karena ini satu nomor maka semuanya. Nah, terakhir ingin saya katakan bahwa kami ingin menggeser pertandingan ini pada pertandingan yang sesungguhnya. Apa itu? Pembuktian ijazah Jokowi asli atau palsu. Yang dilakukan Polda Metro Jaya itu bukan untuk membuktikan ijazah Jokowi, tetapi melakukan proses penersangkaan terhadap Roy Rismond dan Dr. Tifa dengan dalih melakukan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan melakukan pelanggaran dengan melakukan editing terhadap ijazah Jokowi. Padahal itu semua sangat-sangat tidak justified. Yang ada adalah pertandingan ini mau digeser bukan pada pembuktian ijazah palsu, tapi hanya pada pinggirannya, yaitu pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Karena itu kita tantang Bareskrim Mabespori untuk membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan penggunaan dokumen palsu oleh Jokowi. Dan Jokowi kita tantang untuk berani membuktikan ijazah aslinya di citizen lawsuit yang ada di Solo. Disitulah hakikatnya pembuktian apakah ijazahnya asli atau palsu. Tetapi kalau yang ditunggu-tunggu itu adalah sidang Roy, sidang Dr. Tifa, sidang Rismond, itu bukan pembuktian ijazah. Itu sidang dugaan sudah terjadi tindak pidana terhadap mereka. Pinggiran, ujaran kebencian kah? Kemudian pencemaran nama baik kah? Fitnah kah dan lain sebagainya. Paham ya? Mudah-mudahan para terbul itu tidak lagi membelok-belokkan masalah ini. RRT tetap konsisten, RH tetap konsisten. Bahwa yang kita inginkan adalah pembuktian secara genuine ijazah Jokowi palsu atau tidak. Dengan pembuktian yang genuine, keberanian hakim di citizen lawsuit yaitu Pengadilan Negeri Surakarta, dan yang kedua adalah dibukanya kasus ini kembali oleh Bareskrim Mabespori mengenai dugaan telah adanya penggunaan dokumen palsu oleh Jokowi dan terlalu banyak bukti-bukti yang bisa diberikan terhadap kasus ini. Masa sih kurang bukti? Ada Kasmujo yang tadinya dikatakan sebagai pembimbing skripsi dia, yang kemudian akhirnya didinai sendiri, disanggah sendiri. Ada spesimen yang berbeda. Dr. Tifa baru saja mempresentasikan bahwa spesimen
ijazah yang ditampilkan oleh Dirtipidum pada tanggal 22 Mei berbeda dengan apa yang diberikan oleh KPU kepada Bonatua Silalahi. Ya. Kemudian penelitian Roy Suryo sendiri terhadap ijazah yang diupload Dian Sandi. Jadi ada ijazah yang tidak ada watermarknya, tidak ada embossnya, baru muncul kira-kira pada tanggal 15 Desember, sokol katanya ada watermarknya, ada embossnya. Jadi saudara sekalian, terlalu banyak kejanggalan ijazah Jokowi ini. Kalau memang ada yang asli, enggak seribet ini. Tidak dia mengerahkan para termul untuk kemudian membela di forum-forum manapun. Sambil mentertawai Roy Suryo, Dr. Tifa dan kemudian Rismond yang katanya melakukan pengujian terhadap cuma fotokopi. Saya mengatakan ya, yang diuji oleh Roy Suryo itu adalah dokumen yang pernah ditampakkan oleh Dekan Kehutanan Sigit Sunarta. 2, dokumen yang pernah diupload Dian Sandi. 3, dokumen yang pernah ditampakkan oleh Dirtipidum. 4, setidak-tidaknya dokumen yang pernah dimunculkan dalam reuni UGM Fakultas Kehutanan. Dan yang paling ceto welo-welo itu adalah dokumen yang ditampakkan atau diupload Dian Sandi yang tidak dibantah oleh Jokowi. Setelah Dirtipidum melakukan press conference mengatakan bahwa dokumen itu identik, maka Dian Sandi Utama, kader PSI datang ke Solo. Katanya minta maaf kepada Jokowi karena mengupload tanpa permisi. Dan Jokowi kemudian hanya tertawa atau begitulah. Tetapi sama sekali tidak membantah bahwa itu dokumen palsu. Padahal terakhir dokumen yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan yang diupload atau ditampakkan oleh Dirtipidum. Dan berbeda pula dengan yang ditampakkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Jadi dengan ini sekali lagi ya, saya meluruskan berita yang mengatakan seolah-olah RRT menyerah. Tidak. RRT ingin permainan sesungguhnya yang benar, yaitu pembuktian ijazah dilakukan melalui citizen lawsuit, dan untuk itu Roy Suryo dan Rismond Sianipar bersedia menjadi ahli atau saksi di sidang itu, dan kita tantang Bareskrim Mabes Polri melalui surat kepada Irwasum untuk membuka kembali kasus ini karena terlalu banyak bukti-bukti yang bisa dihantarkan kepada mereka. Baik bukti surat, bukti saksi, ya kan, bukti ahli dan bukti-bukti lainnya, petunjuk dan lain sebagainya. Termasuk juga dokumen-dokumen elektronik. Terlalu mudah untuk menunjukkan ada apa-apanya terhadap ijazah Jokowi. Karena kalau memang solid dari awal, maka ijazah itu akan ditampakkan di awal dan sama semua. Tidak berbeda-beda spesimennya. Tolong perhatikan, yang di Mabes Polri tanggal 22 Mei itu ada garis tengahnya, ada lipatannya. Tetapi di KPU nggak ada garis tengahnya, nggak ada lipatan. Itu saja sudah berbeda. Yang di Polda Metro Jaya tidak ada lipatannya, tidak ada garis tengahnya. Dari mana dokumen itu? Jadi kalau ada dokumen yang ditampilkan oleh dua institusi resmi berbeda, itu pasti masalah. Saya katakan dua-duanya palsu, atau salah satu palsu, tetap ada masalahnya karena berarti pernah melakukan pemalsuan dan tidak mungkin dua-duanya asli. Jadi mudah-mudahan ya Desi Husna yang saya sengaja live-kan ya, memposting saya seolah-olah mencela-mencela dan lain sebagainya, dan mungkin terprovokasi oleh mereka-mereka yang sengaja membelokkan soal ini, paham betul bahwa yang kita perjuangkan adalah bagaimana ijazah Jokowi ini dibuktikan. Kalau Anda menunggu sidang Roy Suryo dan teman-teman, Dr. Tifa, Rismond, itu tidak akan membuktikan ijazah itu palsu atau tidak. Saya ingin mengatakan misalnya Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond dibebaskan karena tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik, tidak terbukti melakukan ujaran kebencian, tidak terbukti melakukan fitnah. Apakah kemudian dengan sendirinya ada putusan yang mengatakan ijazah tersebut palsu? Tidak. Demikian juga sebaliknya. Kalau mereka dinyatakan bersalah, apakah kemudian ada putusan yang menyatakan ijazah itu asli? Tidak juga. Tetap saja kemudian kalau mau diproses kembali kita harus mengadu lagi ke Bareskrim Mabes Polri. Daripada mengadunya nanti-nanti setelah proses sidang terhadap RRT, lebih baik sekarang kita tuntut cabut proses penyidikan yang tidak sah tersebut, kembali kepada proses bagaimana menyelidiki dan menyidik dugaan
penggunaan dokumen palsu oleh mantan Presiden Jokowi. Begitu cara berpikirnya ya. Oke, itu saja Sobat Era sekalian yang ingin saya share. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Jangan gampang terprovokasi, jangan gampang mendapatkan informasi yang disesatkan. Sekali lagi, RRT tidak pernah minta restoratif justice. RRT tidak pernah minta bahwa mereka dimaafkan. Tetapi kalau RRT menggugat, menuntut penghentian penyidikan, itulah kerja lawyer, itulah kerja proses. Kalau kita bisa memenangkan kasus ini di awal dengan keluar terbitnya SP3 secara jantan, bukan karena minta maaf, karena batal demi hukum, null and void, karena sudah dicabutnya laporan polisi oleh Jokowi misalnya, maka disitulah kemenangan hukum kita. Nah, perkara kemudian bagaimana tindak lanjut terhadap ijazah Jokowi, ya kita akan berproses lagi dengan mengadukan kasus yang sama atau meminta kasus ini dibuka kembali di Bareskrim Mabes Polri. Paham ya? Ya, paham. Ya, tidak ada RH masuk angin, RH mencela-mencela, RRT menyerah, RRT panik dan lain sebagainya. Hanya orang tolol yang mengatakan demikian, atau orang-orang yang pura-pura tolol, atau orang yang mau membodohi masyarakat atau rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas. Saya akan luruskan, jangan sampai seolah-olah kita meminta SP3. Tidak, kita tidak meminta SP3. Yang kita minta adalah sebuah konsekuensi dari penegakan hukum. Jadi surat kita ke Irwasum itu berisi setidak-tidaknya 3 hal. Hal pertama bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu dari awal sudah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10. Oke. Kemudian penghentian penyelidikan oleh Mabes Polri terhadap pengaduan masyarakat ya, Dumas, itu bertentangan dengan Perkap nomor 10, Perkap yang mereka buat sendiri. Nah, yang ketiga adalah dengan dicabutnya LP Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, padahal mereka berada dalam nomor yang sama dengan 6 tersangka lainnya, maka otomatis LP tersebut jadi gugur. Karena LP jadi gugur, maka ya sudah tidak sah lagi proses penyelidikan dan penyidikannya. Jadi penghentian penyidikan itu bukan karena meminta restoratif justice, tetapi alasan lainnya. Paling tidak 2 alasan yang bisa dikemukakan, yaitu demi hukum, dan yang kedua karena sudah dicabutnya LP itu. Jadi ini adalah sebuah konsekuensi yang kita tegakkan hukumnya, bukan karena kita meminta. Kalau karena ini masalahnya tidak hanya di Polda Metro Jaya tapi juga di Mabes Polri, ya, maka surat itu kita layangkan ke Inspektur Pengawasan Umum, begitu ya. Jadi tolong jangan disinggung-singgung soal minta maaf, restoratif justice dan lain sebagainya, karena yang namanya penghentian penyidikan itu berbagai macam sebabnya, ya. 3 yang paling utama, 4 lah sekarang. Yang utama adalah 1 karena tidak cukup bukti. Yang kedua ya karena bukan tindak pidana. Yang ketiga karena demi hukum ya, misalnya ada pelanggaran undang-undang dari awal. Yang keempat karena restoratif justice. Yang kelima karena bayar denda. Nah, kita tidak bicara tentang restoratif justice, tidak bicara tentang memaafkan atau minta maaf kepada Pak Jokowi atau sowan ke Solo. Yang kita bicarakan adalah suatu sebab hukum yang kita salah satunya adalah terinspirasi dari pernyataan dan perkataan mantan Wakapolri Ugroseno yang mengatakan bahwa kalau LP terhadap Egy dan Damai dicabut sementara mereka berada dalam nomor yang sama, maka otomatis yang lainnya gugur karena LP itu 1. Dan dicabutnya Egy dan Damai bukan karena meninggal dunia. Kalau meninggal dunia itu bisa dimaklumi, tapi ini pencabutan yang dilakukan dengan sengaja. Karena itu berdasarkan aturan KUHP pasal 24, dengan dicabutnya LP maka gugur semuanya. Jadi tidak ada lagi alasan atau alas hak atau dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi sudah batal. Batal demi hukum atau batal karena LP-nya dicabut. Begitu. Ya, Bang Refli, apakah pernyataan dari saksi ahli dalam hal ini mantan Wakapolri
Komjen Ogroseno ini adalah landasan utama kemudian untuk mengirimkan surat kepada Irwasum. Kan sebelumnya setelah dilakukan SP3 kepada Damai dan juga Bang Egy ini, pihak dari Anda itu masih kekeh untuk melanjutkan proses hukum, Bang. Anda ini nggak paham ya. Jadi ini tidak ada kaitannya. Gimana Bang? Tolong dipahamkan Bang. Ya, oke ya. Sekali lagi saya katakan tidak ada kaitannya dengan restoratif justice yang dilakukan oleh baik Egy Sujana maupun Damai Hari Lubis. Tidak ada kaitannya dengan permintaan maaf. Ini adalah murni analisis hukum yang kami lakukan. Jadi ketika ya, saya cerita sedikit. Ketika Bareskrim Mabespori itu menghentikan proses penyelidikan, bukan penyidikan, penyelidikan terhadap pengaduan masyarakat ya, dalam hal ini TPUA mengenai dugaan penggunaan dokumen palsu oleh mantan Presiden Jokowi ya. Kami protes pada waktu itu. Ya, yang protes adalah Al-Katiri pada waktu itu ya. Nah, dia pada waktu itu protes sebagai pengacara, salah seorang pengacara dari tersangka. Nah, protes tersebut kemudian dijawab oleh Irwasum bahwa mereka sedang sedang mengikuti, sedang melakukan cek terhadap perkembangan kasus ini di Bareskrim Mabespori. Nah, karena itu kami menganggap bahwa sesungguhnya penghentian penyelidikan itu tidak sah. Karena yang dijadikan alasan itu adalah hasil dari laboratorium forensik Labkrim Mabespori. Padahal untuk adanya pemeriksaan terhadap dokumen itu harus dalam tahap penyidikan, tidak boleh penyelidikan. Karena sudah due process of law. Kalau penyelidikan kan tidak due process, karena itu apapun yang dilakukan di proses penyelidikan itu tidak bisa kemudian dijadikan acuan. Nah, karena itu kami menganggap bahwa proses di Bareskrim Mabespori itu tidak sah. Nah, karena dia tidak sah, maka ketika dilakukan pelaporan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya, itu bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10, itu yang namanya pelapor dan saksi itu tidak boleh dilaporkan balik, baik secara pidana maupun perdata. Satu. Nah, yang kedua, ketika LP sudah dicabut karena Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, kami mengatakan bahwa ini otomatis yang lainnya pun tercabut juga. Jadi ada 3 alasan itu. Alasan satu perlindungan saksi dan korban, alasan kedua peraturan Kapolri sendiri, ya, dan alasan ketiga adalah karena sudah dicabutnya LP. Begitu ya? Oke, clear Bang Ade. Jadi dikatakan ini nggak ada urusan nih saling minta maaf dan lain sebagainya karena bukan restoratif justice. Tapi kalau melihat dari keterangan dari ahli Ogroseno yang menyatakan bahwa kalau memang sudah LP-nya yang bareng sama Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis ini sudah SP3, ya berarti otomatis sudah gugur gitu Bang Ade. Jadi gini, Mbak Rati, ya, kita perlu juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Ya, gugur Kak. Ya, clear, Bang Ade. Jadi artinya ketika itu dicabut. Nah, kita harus kembali pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di KUHP jelas itu di pasal 34 atau 36 kalau nggak salah. Terus kemudian asasnya ya tentu kita nullo penum singal culpa. Apa itu? Artinya tidak ada kesalahan secara individual. Ya, bahwa pertanggungjawaban pidana itu walaupun dia satu rangkaian, tapi memiliki peran masing-masing di situ. Nah, itu yang harus kita pahami juga, ya kan? Jangan sampai pada saat kita menyampaikan bahwa ini sudah dicabut, kan nggak begitu tuh hukum pidana kita. Jadi bisa jalan masing-masing? Iya. Dengan satu LP? Betul. Nah, ini ada gini, persyaratan. Tahan dulu, Bang Refli, tahan dulu. Jadi, kita dengarkan penjelasan Bang Ade. Jadi paling tidak, kalau dikatakan bahwa dicabut, nah, pertanyaan kita, apakah itu dicabut? Kan melalui restoratif. Pertanggungjawaban individual, Saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Yang memiliki, dia memiliki sadaran untuk datang, kemudian bisa melakukan restoratif, individual loh ya. Kita tidak berbicara satu rangkaian kelompok kejahatan ini kan. Ini kan bukan kejahatan yang artinya berkelompok gitu. Meskipun penetapan tersangkanya ini secara bersamaan dan dalam satu bundel gitu Pak. Iya, tetapi gini, kan sekali lagi kita harus kembali pada
KUHP-nya bahwa pidana itu individual, ada peran masing-masing. Nah, kalau perannya masing-masing ini artinya dihadapkan dengan ada dasar hukum yaitu restoratif, tentu personal dong. Oke, tahan dulu, Ya kan? Bang. Kan itu masalahnya. Bang Ade, kita coba mendengarkan tanggapan. Tadi kalau kata ini Bang Ade agak beda juga nih sama Bang Refli ya. Sebenarnya bisa kok. Ya, itu pendapat hukum saya. Ya, pendapat hukum dari Bang Ade seperti itu, Bang Refli. Ya itu kan karena nggak paham kalau saya katakan. Karena begini ya, yang namanya hukum itu ada dua, prosedur dan substansi. Ya. Nah yang kami bicarakan itu dua-duanya. Ketika kita bicara mengenai pencabutan LP, ya itu adalah prosedur. Anda bagaimana mau menindaklanjuti sebuah proses penyelidikan dan penyidikan ketika LP-nya itu sudah dicabut karena dalam nomor yang sama, sehingga otomatis maka gugur dia secara administratif, kan begitu? Oke. Nah, secara administratif dia gugur. Nah, yang kedua adalah kita bicara substansi. Dari awal kasus di Polda Metro Jaya ini cacat hukum. Kenapa cacat hukum? Karena bertentangan asas dengan pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Anda baca deh pasal itu. Pasal itu mengatakan bahwa ya saksi, pelapor itu tidak boleh dipidanakan. Kalau seandainya mereka dipidanakan, maka harus dihentikan sampai menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai dokumen tersebut. Nah, karena itu kemudian kita kemudian mengajukan ini. Dari Bang Ade? Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya Bang Refli, apakah RRT ini adalah saksi atau korban? Itu dulu tuh. Nah, Bang Refli, saksi atau korban? RRT adalah yang korban perasaan saksi. Di sini kan adalah Bentar dulu, Bapak Insinyur Joko Widodo. Saya jawab. RRT adalah saksi. Kalau Anda beracuan di pasal 10 itu ternyata itu saksi dan korban itu. Di dalam surat pada tanggal 30 Juni yang disampaikan oleh Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila ketika akan diadakannya gelar perkara khusus di Mabes Polri pada tanggal 9 Juli. Jadi dia diundang pada surat tanggal 30 Juni. Jadi suratnya bisa kami perlihatkan, sayangnya kan saya tidak di studio. Jadi kedudukan di mereka sebagai saksi sekaligus ahli itu clear. Karena dia diundang oleh TPUA di dalam gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli. Sementara yang lainnya, anggota-anggota TPUA adalah pelapor. Jadi, kita mengatakan mereka ini punya dua kualifikasi. Berbeda, Bang Refli. Satu ada di Mabes Polri, yang satu ada di Polda Metro. Di Polda Metro Jaya, pelapornya adalah Pak Jokowi. Sama, bro. Esensinya sama. Esensinya adalah mengenai dokumen ijazah Jokowi. Beda perkara gimana? Bang Refli harus paham justru dulu tidak bahwa lanjut. ini beda perkara, Bang Refli. Halo, bro. Enggak, Anda paham nggak? saya yang kasih paham, Bang Refli. Yang namanya di Mabes Polri itu membahas tentang laporan Bang Egy terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo. Tidak boleh digugat, tidak boleh dilaporkan secara pidana dan perdata. Kok Anda nggak paham sih? Iya, Kan betul. Yang jadi masalah adalah TPUA melaporkan dugaan penggunaan dokumen palsu oleh Jokowi. Oke, pada tanggal 9 Desember 2024. Nah, setelah itu Jokowi melaporkan mereka kepada Polda Metro Jaya. Harusnya Polda Metro Jaya tidak menindaklanjuti terlebih dahulu dan harus diselesaikan masalah ijazah palsunya itu. Saya jawab. Kan Anda paham, ini kan satu rangkaian. Satu. Yang kedua, yang namanya Polri itu Kepolisian Republik Indonesia. Kok lain kasus gimana? Bahkan Anda lihat di Polda Metro, tidak hanya Polda Metro Jaya, di Polres dan lain sebagainya juga ditarik. Itu menunjukkan bahwa Polri itu satu kesatuan. Video ini perlu saya buat ya untuk mengklarifikasi soal isu yang beredar yang kemudian misleadkan, disalahkan, dibelokkan oleh para termul seolah-olah Roy, Rismond, dan Tifa menyerah dan kemudian meminta SP3. Itu ngawur. Itu ngawur ya. Kenapa? Yang benar adalah RRT meminta dihentikannya penyidikan, ya, minta perhatian Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia, itu karena ada 3 hal. Ya. Nah, 3 hal tersebut dikaitkan dengan fenomena atau sebab atau asbab di
dihentikannya penyidikan. Jadi dihentikan penyidikan itu tidak hanya soal RJ saja, restoratif justice. Nggak ada urusannya RRT dengan restoratif justice. Kalau Egy Sujana dan Damai Hari Lubis minta restoratif justice, ya itu urusan dia. Urusan RRT adalah bagaimana berjuang dengan gagah, dengan perkasa, menegakkan hukum yang ada. Dan tentu membebaskan diri dari kriminalisasi di satu sisi, dan tetap kemudian mendorong pembuktian ijazah Jokowi asli atau palsu di sisi yang lain. Jadi kalau kita lihat Sobat Era sekalian, ya, pasal 24 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, di situ dijelaskan bahwa ya, alasan untuk meminta penyidikan atau dihentikan adalah sebagai berikut. Yang paling jelas adalah kalau itu alasannya alasan terkait tidak cukup bukti. Jadi kalau sudah tidak cukup bukti, ya sudah di SP3 saja. Yang kedua yang menonjol juga adalah ternyata peristiwanya bukan peristiwa pidana. Nah, yang ketiga adalah penghentian penyidikan karena demi hukum. Misalnya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang signifikan, termasuk pelanggaran hukum dari awal. Yang keempat, ya barulah ada misalnya fenomena restoratif justice. Yang kelima, itu soal sudah ada pembayaran denda dalam tindak pidana yang memang diancam dengan denda maksimal. Jadi Sobat Era sekalian, bukan hanya RJ kemudian dihentikan penyidikan. Jadi tidak ada urusan bahwa seolah-olah dikaitkan meminta maaf, menyerah, putus asa dan lain sebagainya, sebagaimana dikatakan oleh para termul ya. Termul memang suka menggoreng-goreng seperti itu. Jadi 3 alasan yang menyebabkan kemudian kasus RRT ini harus dihentikan penyidikannya. 1, sejak awal ini bertentangan dengan undang-undang. Apa itu undang-undang yang ditentang? Adalah undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, pasal 10. Jadi undang-undang itu mengatakan bahwa saksi dan pelapor itu tidak boleh dilaporkan atau dikenakan tindak pidana baik perdata, laporan pidana dilaporkan balik baik pidana maupun perdata terhadap tindak pidana yang mereka laporkan atau mereka memberikan kesaksiannya, baik yang sudah maupun akan. Jangankan yang sudah, yang akan pun tidak boleh dilaporkan, ya kan? Nah, sejak awal protes ini sudah kita suarakan sesungguhnya, tetapi surat resmi kepada Irwasum itu sudah juga dilayangkan sebelumnya, tetapi kita minta tindak lanjutnya bagaimana, karena Irwasum berjanji untuk menindaklanjuti. Makanya dalam surat yang kami berikan kemarin pada tanggal 12 Februari, kami mengatakan tindak lanjut surat Irwasum Mabes Polri ya, merujuk pada surat Irwasum B nomor B dan seterusnya 2025 tertanggal 13 Oktober 2025 perihal surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas SP3D yang disampaikan kepada tim kuasa hukum Bang Egy Sujana ya, yang menyatakan Irwasum sedang memproses dengan cara meminta klarifikasi dan keterangan perkembangan pengaduan tim hukum pembela Bang Egy Sujana selaku pendumas kepada Kabarreskrim Polri atas keberatan pendumas tentang penghentian penyelidikan pengaduan dugaan penggunaan ijazah palsu yang telah dilaporkan diadukan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Jadi Sobat Era sekalian, ya, kami menindaklanjuti surat dari Irwasum yang katanya dia akan meminta klarifikasi kepada Kabarreskrim. Nah, inilah yang kemudian kami tunggu sehingga kami bersurat kembali. Karena kami menganggap bahwa proses yang di Barreskrim itu melanggar Perkap nomor 10 tahun 2009. Jadi ya, ada 3 alasan kuat. 1, melanggar undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. 2, melanggar peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Dan 3, karena secara de facto laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dicabut, padahal berada pada nomor yang sama dengan laporan terhadap 6 tersangka lainnya. Jadi seperti yang dikatakan Ugro Seno,
Kalau itu dicabut, maka dengan sendirinya LP itu jadi gugur, jadi batal. Kalau LP-nya gugur dan batal, maka penyidikan tidak punya alas hukum lagi. Jadi itu yang kemudian kita persoalkan. Jadi bukan kita meminta RJ, minta restoratif justice, nggak ada urusan. RJ hanyalah salah satu sebab dihentikannya penyidikan. Loh, kok minta dihentikan penyidikan berarti sudah menyerah? Tidak. Justru kita ingin menggeser gawang kepada sebelumnya. Kalau penyidikan terhadap RRT dan 3 lainnya dihentikan, maka kita minta proses di Bareskrim itu ditindaklanjuti, dilanjutkan. Apa itu? Yaitu dugaan penggunaan dokumen palsu oleh mantan Presiden Joko Widodo. Itu yang kita minta buka kembali, dan itu menurut kita tidak sah penghentian penyelidikannya. Kenapa? Karena penghentian penyelidikan itu salah satunya didasarkan kepada uji labkrim, laboratorium kriminalistik. Padahal menurut Perkap nomor 10 tahun 2009 itu hanya bisa dilakukan dalam tahap penyidikan, bukan dalam tahap penyelidikan. Sehingga proses penghentian penyelidikan itu tidak sah. Dan sebenarnya buat apa juga penyelidikan dihentikan? Ya, penyelidikan tersebut bisa dilakukan setiap saat. Dan tidak sedikit bukti-bukti yang kemudian muncul di belakangan bahwa indikasi tentang kepalsuan ijazah itu makin tinggi, makin besar, makin ceto welo-welo, makin terlihat. Salah satunya adalah perkembangan terbaru ketika KPU dipaksa oleh Komisi Informasi Pusat untuk membuka dokumen salinan ijazah yang diajukan oleh Jokowi. Apa yang terjadi? Ternyata legalisirnya tidak ada tanggalnya sama sekali, dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal 73 kalau tidak salah. Ya, harusnya di dalam legalisir itu harus ada tanggal untuk menentukan apakah legalisir itu sah atau tidak. Bagaimana kalau tidak ada tanggalnya? Apakah pejabat yang melegalisir itu bisa kita trace? Bisa kita lihat pada waktu itu siapa sebenarnya pejabatnya? Apakah ini legalisir yang dibuat-buat? Kan ini persoalannya. Terlalu banyak, Kasmujola misalnya, lalu sampel ijazah yang ditampilkan Bareskrim atau Dirtipidum pada tanggal 22 Mei berbeda dengan apa yang ditampilkan di KPU atau yang diberikan oleh KPU. Jadi terlalu banyak sobat era sekalian. Jadi kita satu-satu. Nah, jadi hentikan penyidikan terhadap RRT karena sudah sesat hukum, dan kemudian buka kembali penyelidikan yang genuine terhadap ijazah palsu Jokowi. Jadi kalau para termul mengatakan, ayo kalau berani kita ke pengadilan dan lain sebagainya, itu pikiran yang saya katakan pikiran orang yang nggak paham, yang mau menipu masyarakat. Kenapa? Kalau kasus RRT ini disampaikan atau dilimpahkan ke pengadilan, maka kita akan kehilangan waktu untuk pembuktian ijazah Jokowi palsu atau tidak. Kenapa? Karena sidang itu tidak akan membuktikan ijazah. Sidang itu hanya akan membuktikan bahwa Roy, Rismond, dan Tifa itu telah melakukan misalnya fitnah, sudah melakukan ujaran kebencian, sudah melakukan pencemaran nama baik, bahkan sudah melakukan edit dokumen dan lain sebagainya. Tetapi apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak, itu tidak akan dibuktikan sama sekali. Kalaupun dihadirkan sebagaimana dihadirkan oleh Polda Metro Jaya secara tidak good governance, clean government, ya begitu saja. Kita tidak bisa rely on dengan penyidik yang seolah-olah menjadi advokatnya Jokowi. Sebagaimana misalnya debat saya dengan Arianto Sutadi. Bagaimana mungkin seorang penasehat ahli Kapolri most of the time bicara bukan berdasarkan objektivitas tetapi stand membela kepentingan Jokowi, dan bahkan ikut press conference kalau tidak salah, ya, correct me if I'm wrong. Nah, sobat era sekalian, hal-hal inilah yang kemudian kita lihat ya sebagai sesuatu yang harus kita garis bawahi. Sekali lagi, RRT tidak pernah khawatir memperjuangkan soal keaslian ijazah Jokowi, palsu ya mereka mengatakan, tetapi RRT tidak ingin
gawang digeser kepada proses pembuktian sudah melakukan pencemaran nama baik, sudah melakukan fitnah, sudah melakukan ujaran kebencian. RRT menginginkan permainan yang sesungguhnya, yaitu pembuktian apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Dan itu forumnya seharusnya di CLS, Citizen Lawsuit, yang ada di Solo, saat ini sedang berproses. Dan yang kedua adalah dibukanya kembali proses penyelidikan untuk sampai penyidikan di Barreskrim Polda Metro Jaya atas aduan masyarakat. Yang mengadu memang TPUA, tetapi jangan lupa itu adalah delik umum, bukan delik aduan. Jadi tanpa diadukan pun ini bisa diproses. Karena itu Sobat Era sekalian, sekali lagi bahwa permintaan penghentian penyidikan bukan karena RRT menyerah, tetapi karena RRT ingin permainan yang sesungguhnya, yaitu pembuktian ijazah, bukan main pinggiran. Berani nggak? Ayo sama-sama kita buktikan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Dan bukan forumnya forum pencemaran nama baik, tetapi forum yang betul-betul menguji keaslian ijazah tersebut. Bila perlu pakai siaran langsung dan lain sebagainya. Saya tantang baik on court, ya, melalui proses CLS misalnya, Citizen Lawsuit yang sekarang sedang berlangsung, dibuka kembalinya kasus ini oleh Barreskrim Mabes Polri, maupun out of the court. Misalnya yang sering saya katakan, lakukan konferensi internasional bahkan untuk menguji apakah ijazah yang ditampakkan pada gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025 itu adalah ijazah asli atau asli-aslian. Jangan sampai kemudian ijazah itu baru direproduksi menjelang gelar perkara khusus, atau paling tidak setelah tanggal wisuda Pak Jokowi. Karena yang ditunjukkan itu berbeda. Jadi saya bisa melihat, mengobservasi bahwa tanggal 15 Desember 2025 berbeda dengan yang namanya press conference Dirtipidum tanggal 22 Mei, dan berbeda pula dengan apa yang ditampakkan atau diberikan oleh KPU. Oke, berani nggak menguji perbedaan-perbedaan tersebut? Kalau kita memang ingin menguji apakah ijazah itu palsu atau tidak. Tetapi dengan mengkriminalkan Roy Respontiva, maka sesungguhnya Pak Jokowi hanya ingin menggeser pertandingan kepada pertandingan pencemaran nama baik, bukan pertandingan yang sesungguhnya, yaitu pembuktian apakah ijazah saudara Jokowi asli atau palsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.